Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke pertanyaan, benarkah perut itu rumah penyakit? Benarkah perut itu rumah penyakit? Ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan menjelaskan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang, tempat penampungan dan penyimpanannya di lambung, dan lambung ada di dalam perut. Di atas perut ada ruang. Di situ ada paru-paru sebagai pusat pernapasan. Tempatnya di bagian dada, di atas lambung. Antara rongga dada yang di situ ada paru-paru dan dengan rongga perut di bagian bawah ada sekat, ada dinding, ada pembatas berupa jaringan pengikat yang halus. Karena halusnya, sekat itu bisa turun, bisa naik. Jadi lentur. Itu sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Patut sekali disadari bahwa pernapasan itu bisa terganggu apabila perut terlalu penuh diisi. Ruang gerak paru-paru menjadi menyempit. Akhirnya napas juga terasa sesak. Gangguan pencernaan dan pernapasan bisa menyebabkan perut jadi sakit. Badan terasa berat, kaku, fungsi jantung juga bisa terganggu, lalu malas. Malas kerja, malas melakukan kegiatan, malas beribadah. Na'udzubillah min dzalik, kalau keadaan ini terjadi di bulan Ramadan. Malas beribadah, malas puasa, harus dijauhi sama sekali. Lambung atau ventriculus yang dalam bahasa Inggris disebut stomach, dalam bahasa Arab disebut al-ma'iddah, bisa menjadi sarang penyakit. Ini ilmu kedokteran ini, bahwa lambung itu bisa menjadi sarang penyakit, bahwa perut itu bisa menjadi rumah penyakit. Kalau bagaimana? Bila kebanyakan masukkan makanan dan minuman, apalagi makanan dan minuman itu tidak sehat. Misalnya mengandung alkohol, minuman keras, barangnya keras, tidak menyehatkan, terlalu masam, terlalu pahit, terlalu. Nah, itu bisa menimbulkan gangguan di perut. Karena itu dilihat dari sisi ini, kalau itu terjadi, iya, bisa dibenarkan. Perut itu tempatnya penyakit. Nah, namun itu tidak mutlak. Itu bisa terjadi kalau memang gangguannya berat terhadap pernapasan dan pencernaan. Hal itu bisa dihindarkan bagi, ini syaratnya ini, bagi yang punya kemauan untuk menghindarinya. Dia hati-hati
selektif dalam memilih dan menyantap makanan minuman, berdisiplin, bersikap dan berperilaku positif, makan minum teratur dan terukur. Terukur itu termasuk dalam minum obat, misalnya harusnya hanya 1 tablet. Ingin cepat sembuh 2, malah 3 tablet. Itu menyebabkan bukan bagus, tambah sakit. Jadi makanan dan minuman harus teratur dan terukur. Minum obat juga begitu. Tidak boleh, kata Sunda, mengumbar. Mengumbar itu memperturutkan hawa nafsu. Supaya tidak terjadi sikap mengumbar, memperturutkan hawa nafsu, maka yang diperlukan adalah pengendalian diri. Dalam beribadah puasa, tiap hari itu kita berusaha mengendalikan diri. Bukan siang hari saja, malah malam hari juga. Boleh selama bulan Ramadan itu makan minum. Ya, tetapi ada waktunya. Waktunya itu mulai dari maghrib sampai nanti menjelang waktu sahur. Pada waktu ini dibolehkan melakukan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, tetapi jangan melampaui batas. Melampaui batas ini ada 2 macam. Kebanyakan itu melampaui batas. Terlalu banyak melampaui batas. Juga melampaui batas harusnya yang bagus, yang halal, yang haram dimakan juga. Itu melampaui batas juga. Nah, dan itu jangan sampai terjadi. Nah, diperlukan adanya kesadaran yang penuh bahwa perlu dihindarkan perut itu menjadi sarang penyakit. Jauhkan betul. Jauhkan betul. Semoga kita mampu melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.